Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis 10 Maret 2022. Saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri akan membagikan firman Tuhan dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode GKO di Indonesia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menjabarkan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami tidak sebatas mendengar, tapi lebih daripada itu, kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Tema: mengajarkan kebenaran, meneguhkan iman. Apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat peristiwa Pentakosta, dia dengan penuh semangat dan penuh ketegasan mengajarkan kebenaran mengenai Yesus Kristus yang bangkit dari kematian sebagai sumber kebenaran. Siapa saja mereka yang percaya setelah mendengar pengajaran Rasul Petrus itu? Mereka yang percaya adalah orang-orang Yahudi yang tadinya menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai sumber kebenaran. Mereka yang menutup hati untuk percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat. Mereka yang masih ragu-ragu tentang siapakah sebenarnya Yesus yang dari Nazaret itu. Ada juga mereka yang ikut serta meneriakkan salibkan dia, dan yang ikut membunuh Yesus. Dan ketika Rasul Petrus berkhotbah mengajarkan tentang kebenaran firman Allah, tentang kebenaran Yesus Kristus, setelah pencurahan Roh Kudus, ada 5.000 orang laki-laki yang bertobat dan dibaptis serta menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Pengajaran firman Allah sebagai kebenaran sejati akan dapat menumbuhkan dan meneguhkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Maka setiap kita yang mendengar pengajaran firman Tuhan sebagai kebenaran pada saat persekutuan, pada saat kebaktian, pada saat komsel, dan pada saat pendalaman Alkitab, seharusnya iman percaya kita sudah semakin bertumbuh dan semakin teguh kepada Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang tua, mari kita mengajarkan pengajaran yang bersumber dari kebenaran Kristus Yesus kepada anak-anak kita, agar iman percaya mereka bertumbuh dan teguh hanya kepada Kristus, dan mereka tidak dapat lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang menyesatkan dan yang mengaburkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Marilah kita dengan tekun belajar dari Alkitab yang terdiri dari
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai sumber pengajaran kebenaran yang sejati, karena hanya dari sanalah kita dapat mengetahui tentang kebenaran Kristus yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Dan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan haruslah kita lakukan dan kita bagikan kepada orang lain, karena demikianlah yang Allah kehendaki dari kita sebagai umat tebusannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang cerah Tuhan beri kepada kami untuk kiranya belajar dari firman-Mu, sumber kebenaran. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam kami menjalani hidup dan melakukan aktivitas hidup kami, biarlah kebenaran Kristus Yesus itu boleh kami tanamkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.